Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Natalia dengan NIM B1D1211184 kelas 2021D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai leukemia kronik. Leukemia kronik itu terbagi menjadi beberapa macam. Salah satunya itu leukemia granulocytic kronik atau LGK atau biasa disebut chronic myelogenous leukemia atau CML. Ini merupakan penyakit keganasan yang terjadi pada usia 40-60 tahun. Penyakit ini terjadi karena adanya translokasi dari kromosom 22 atau biasa disebut dengan kromosom Philadelphia ke kromosom 9. Hal ini adalah abnormalitas atau tidak normal aktivita yang ada dalam sebuah sel granulositik, eritroid, dan megakaryositik yang sedang membelah dalam sum-sum tulang dan juga dalam sel limfosit B. Teman-teman bisa lihat di sini di gambarnya, di kromosom 9 dengan kromosom 22 ini merupakan kromosom yang normal, namun karena terjadinya translokasi atau perpindahan, jadi di kromosom 9 ini berpindah ke kromosom 22 dan kromosom 22 ini berpindah ke kromosom 9, sehingga mengakibatkan terjadi keabnormalan kromosom. Nah, di sini merupakan gambar ketika kita lihat di bawah mikroskop. Teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Kemudian gejala klinis LGK yaitu pertama rasa lelah, nyeri setrum, penurunan berat badan, rasa penuh di perut, anoreksia, berkeringat malam, splenomegali, hepatomegali, ekinosis, ditemukan purpura, limfodenopati, dan gout atau pyrite. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium LGK sendiri, pertama itu jumlah eritrosit, hematokrit, dan hemoglobin itu 7-9 gram per desiliter, kurang dari normal dengan anemia normokromik normositar. Jumlah leukosit lebih dari 80.000 per milimeter kubik dan variasi 80.000 sampai 800.000 milimeter kubik. Leukositosis sangat berat, di atas 500.000 per milimeter kubik dijumpai pada anak-anak. Jumlah trombosit bervariasi, awalnya terjadi trombositosis 1 juta per milimeter kubik, lalu stadium lanjut menjadi trombositopenia. Pada hapusan darah trombosit mengelompok, jumlah basofil meningkat atau disebut basofilia dan juga eosinofilia secara absolut. Jumlah asam urat dalam plasma meningkat. Nah, kita pindah ke leukemia limfositik kronik atau biasa disebut dengan LLK. Ini ditemukan pada usia lebih dari 40 tahun dan jenis limfositnya lebih dari 95% adalah limfosit B. Perjalanan penyakitnya sangat lambat dan berjalan bertahun-tahun. Leukemia ini adalah satu-satunya leukemia yang tidak pernah timbul akibat radiasi. Sel B yang normal dapat hidup selama 1 tahun, sedangkan pada sel B leukemik dapat hidup selama 5 tahun. Ini teman-teman bisa lihat gambar leukemia limfositik kronik di bawah mikroskop. Terjadi kerusakan pada saat kita mewarnainya. Ini teman-teman bisa lihat di sini terjadi kerusakan, terus di sini juga. Jadi pada saat kita mewarnai maka kita terjadi kerusakan. Untuk gejala klinisnya sendiri LLK itu limfodenopati, splenomegali, hepatomegali, pucat, dan berdarah. Untuk pemeriksaan laboratorium sendiri LLK yaitu jumlah leukosit 30.000 sampai 200.000 per milimeter kubik. Jenis limfosit yang ditemukan lebih 80% terdiri dari limfosit kecil dari ukuran normalnya. Pada hapusan darah tepi terdapat smear cell atau sel coreng, yaitu sel limfosit yang rusak setelah diwarnai dan hanya kelihatan inti sel. Dan kita pindah ke leukemia monositik kronik atau biasa disebut dengan LMK. Ini disebut juga leukemia myelomonositik kronik.
Leukemia ini hampir mirip dengan leukemia myelositik, namun di leukemia ini yang predominan sel monosit, imatur, dan matur juga ada disertai myeloblas dan myelosit. Ini teman-teman bisa lihat gambar di bawah Microsoft seperti ini. Kemudian untuk gejala klinisnya sendiri yaitu kulit pucat, nyeri tulang, demam, sesak nafas, memar, gatal, hilangnya nafsu makan, gusi berdarah atau mimisan, berkurangnya berat badan. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya sendiri yaitu eritrosit, hitung eritrositnya rendah, hematokrit rendah, dan hemoglobin rendah, dan anemia normokronik normositik. Untuk leukositnya sendiri pada ini disertai leukopenia lalu disusuk oleh trombositopenia. Granulosit menurun dan terjadi peningkatan monosit. Ditemukan dua tipe yaitu leukemia monositik tipe Sickling dengan sel monosit yang predominan dan leukemia monositik Naegeli dengan monosit imatur dan juga banyak myeloblas dan myelosit. Untuk pemeriksaan labnya sendiri yaitu untuk pemeriksaan lab penunjang leukemia yaitu di sini ada hitung leukosit, hitung jenis leukosit, hitung eritrosit, hitung retikulosit, hitung trombosit, kadar hemoglobin, dan kadar hematokrit. Oke, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.